Selamat datang di channel Budidaya Budaya Indonesia. Jangan lupa dukung kami dengan cara klik subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mengetahui informasi terbaru dari kami. Halo Sobat Budidaya Budaya. Kali ini kami akan mengenalkan tata cara upacara tingkepan bayi. Upacara tingkepan bayi disebut juga mitoni, berasal dari kata pitu yang artinya 7. Sehingga upacara mitoni dilakukan pada saat usia kehamilan 7 bulan dan pada kehamilan pertama. Dalam pelaksanaan upacara tingkepan, ibu yang sedang hamil 7 bulan dimandikan dengan air kembang setaman, disertai dengan doa-doa khusus. Siraman biasanya dilakukan oleh sesepuh sebanyak 7 orang, bermakna mohon doa restu supaya suci lahir dan batin. Nah, setelah upacara siraman selesai, air kendi 7 mata air dipergunakan untuk mencuci muka. Setelah air kendi habis, barulah kendi dipecah. Kemudian memasukkan telur ayam kampung ke dalam kain atau sarung calon ibu oleh suami melalui perut sampai pecah. Hal ini merupakan simbol harapan supaya bayi lahir dengan lancar tanpa suatu halangan. Berganti nyamping sebanyak 7 kali secara bergantian, disertai kain putih. Kain putih sebagai dasar pakaian pertama yang melambangkan bahwa bayi yang akan dilahirkan adalah suci dan mendapatkan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Diiringi dengan pertanyaan, sudah pantas apa belum? Sampai ganti 4 kali dijawab oleh ibu-ibu yang hadir, belum pantas. Sampai yang terakhir ke-7 kali dengan kain sederhana dijawab pantas. Adapun nyamping yang dipakaikan secara urut dan bergantian berjumlah 7 dan diakhiri dengan motif yang paling sederhana. Contohnya kain sito luhur, sito mukti, truntum, wahyu tumurun, udan riris, sito ase, lasem sebagai kain, dringi dan sebagai kemben. Makna nyamping yang biasa dipakai secara berganti-ganti pada upacara mitoni mempunyai beberapa pilihan motif yang semuanya dapat dimaknai secara baik. Yang pertama, wahyu tumurun. Maknanya agar bayi yang akan lahir menjadi orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan selalu mendapat petunjuk dan perlindungannya. Terus itu AC, itu maknanya agar bayi yang akan lahir menjadi orang yang selalu dicintai dan dikasihi oleh sesama serta mempunyai sifat belas asih. Berikutnya sido mukti. Maknanya agar bayi yang akan lahir menjadi orang yang mukti wibawa, yaitu berbahagia dan disegani karena kewibawaannya. Berikutnya truntum. Maknanya agar keluhuran budi orang tuanya menurun, tuman runtum pada sang bayi. Sito luhur. Maknanya agar anak menjadi orang yang sopan dan berbudi pekerti luhur. Parangkusumo. Maknanya agar anak memiliki kecerdasan bagai tajamnya parang dan memiliki ketangkasan bagai parang yang sedang dimainkan pesilat tangguh. Diharapkan dapat mikul dhuwur mendem jero, artinya menjunjung harkat dan martabat orang tua serta mengharumkan nama baik keluarga. Semen romo. Maknanya agar anak memiliki rasa cinta kasih kepada sesama, layaknya cinta kasih Romo dan Sinto pada rakyatnya. Terus udan riris. Maknanya agar anak dapat membuat situasi yang menyegarkan, enak dipandang, dan menyenangkan siapa saja yang bergaul dengannya. Cakar ayam.
Maknanya agar anak pandai mencari rezeki bagi ayam yang mencari makan dengan cakarnya karena rasa tanggung jawab atas kehidupan anak-anaknya, sehingga kebutuhan hidupnya tercukupi. Grompol maknanya semoga keluarga bisa bersatu, tidak tercerai-berai akibat ketidakharmonisan keluarga. Lasem bermotif garis vertikal, bermakna semoga anak senantiasa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dringin bermotif garis horizontal, bermakna semoga anak dapat bergaul, bermasyarakat, dan berguna antar sesama. Mori dipakai sebagai busana dasar sebelum berganti-ganti nyamping, dengan maksud bahwa segala perilaku calon ibu senantiasa dilambari dengan hati bersih. Jika suatu saat keluarga tersebut bahagia, sejahtera, dengan berbagai fasilitas atau kekayaan, atau memiliki kedudukan, maka hatinya tetap bersih, tidak sombong atau congkak, serta senantiasa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pemutusan lawe atau janur kuning yang dilingkarkan di perut calon ibu dilakukan calon ayah menggunakan keris brojol yang ujungnya diberi rempah kunir dengan maksud agar bayi dalam kandungan akan lahir dengan mudah. Calon nenek dari pihak calon ibu menggendong kelapa gading dengan ditemani oleh ibu besan. Sebelumnya kelapa gading diteroboskan dari atas ke dalam kain yang dipakai calon ibu lewat perut, terus ke bawah, diterima oleh calon nenek. Maknanya agar bayi dapat lahir dengan mudah tanpa kesulitan. Untuk calon ayah, memecah kelapa dengan memilih salah satu kelapa gading yang sudah digambari Kamajoyo dan Kamarate, atau Harjuno dan Woro Sembodo atau Sri Kandi. Upacara memilih nasi kuning yang diletakkan dalam tangkir sang suami. Setelah itu dilanjutkan dengan upacara jual dawet dan rujak. Pembayarannya dengan pecahan genting atau kerawang yang dibentuk bulat seolah-olah seperti uang logam. Hasil penjualan dikumpulkan dalam kuali yang terbuat dari tanah liat. Kuali yang berisi uang kerawang dipecah di depan pintu. Maknanya agar anak yang dilahirkan banyak mendapat rezeki, dapat menghidupi keluarganya, dan banyak amal. Untuk hidangan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang disediakan dalam upacara tingkepan antara lain 7 macam bubur, termasuk bubur procot, tumpeng kuat, maknanya bayi yang akan lahir nanti sehat dan kuat. Tumpeng dengan urap-urap tanpa cabai, telur, ayam rebus, dan lauk yang dihias. Berikutnya jajanan pasar, syaratnya harus dibeli di pasar. Kue, buah, dan makanan kecil. Yang berikutnya rujak buah-buahan 7 macam. Dihidangkan sebaik-baiknya supaya rujaknya enak. Bermakna anak yang dilahirkan menyenangkan dalam keluarga. Dawet supaya menyegarkan. Keleman semacam umbi-umbian sebanyak 7 macam. Sajen medinggingan dibuat untuk kelahiran setelah kelahiran anak pertama, dan seterusnya. Macamnya nasi kuning berbentuk kerucut. Enten-enten yaitu kelapa yang telah diparut, dicampur dengan gula kelapa, dimasak sampai kering. Nasi loyang, nasi kuning yang direndam dalam air, kemudian dikukus kembali dan diberi kelapa yang telah diparut. Bubur procot yaitu tepung beras, santan secukupnya, gula kelapa dimasak secara utuh, dimasukkan ke dalam periuk untuk dimasak bersama-sama. Biasanya untuk pelaksanaan tingkepan itu antara pukul 9 sampai dengan pukul 11 siang. Calon ibu mandi dan cuci rambut yang bersih,
mencerminkan kemauan yang suci dan bersih. Baru kira-kira pukul 3 sampai dengan 4 sore, upacara tingkepan dapat dimulai. Menurut kepercayaan orang Jawa, pada jam-jam itulah bidadari turun mandi. Undangan sebaiknya dicantumkan lebih awal, pukul 2.30 atau setengah 3. Untuk hari pelaksanaan, biasanya dipilih hari Rabu atau hari Sabtu, sekitar tanggal 14 atau tanggal 15, tanggal Jawa. Menurut kepercayaan, akar bayi yang dilahirkan memiliki cahaya yang bersinar dan menjadi anak yang cerdas. Untuk pelaksanaan penyiraman atau memandikan, para ibu yang jumlahnya 7 orang yang terdiri dari sesepuh terdekat, upacaranya dipimpin oleh ibu yang sudah berpengalaman. Untuk perlengkapan yang diperlukan, 1 meja yang ditutup dengan kain putih bersih, di atasnya ditutup lagi dengan bangun tolak, kain selindur, kain lurik, yuyus kandang, mayang mekak atau letrek, daun dadap serep, daun keluih, dan daun alang-alang. Bahan tersebut digunakan untuk lembaran sewaktu siraman. Untuk perlengkapan lainnya, bokor diisi air 7 mata air dan kembang setaman untuk siraman, batok atau tempurung sebagai gayung siraman atau ciduk, boreh untuk menggosok badan pengganti sabun, kendi digunakan untuk memandikan paling akhir, 2 handuk kecil untuk menyeka dan mengeringkan badan setelah siraman, 2,5 meter kain mori dipergunakan setelah selesai siraman. Sebutir telur ayam kampung dibungkus plastik, 2 cengkir gading yang digambari Kamajaya dan Kamarate atau Arjuna dan Dewi Woro Sembodo, busana nyamping aneka ragam 2 meter lawe atau janur kuning, baju dalam dan nampan untuk tempat kebaya dan 7 nyamping, dan stagen diatur rapi. Perlengkapan kejawen kakung dengan 1 pasang kain truntum. Calon ayah dan ibu berpakaian komplit kejawen. Calon ibu dengan rambut terurai dan tanpa perhiasan. Berikutnya untuk selamatan atau sesaji tingkepan. Tumpeng rombyong dengan kulupan telur ayam rebus, ikan asin yang digoreng. Peon atau pleret, adonan kue atau nogosari diberi warna-warni dibungkus plastik, kemudian dikukus. 1 pasang ayam bekakah atau ingkung panggang, ketupat lepet atau ketupat yang dibelah diisi bumbu, bermacam-macam buah-buahan, jajan pasar dan polo pendem atau umbi-umbian, arang-arang kembang 1 gelas ketan hitam digoreng sangan, bubur putih 1 piring, bubur merah 1 piring, bubur sengkolo 1 piring, bubur procot atau ketan procot, ketan dikaru santan. Setelah masak dibungkus dengan daun atau janur kuning yang memanjang, tidak boleh dipotong atau dibiting. Nasi kuning ditaburi telur dadar, ikan teri goreng, ayam, dan rempah. Dawet ayu atau cendol santan dengan gula jawa. Rujak manis terdiri dari 7 macam buah. Untuk perlengkapan selamatan tingkepan di atas, dibacakan doa untuk keselamatan seluruh keluarga. Kemudian dinikmati bersama tamu undangan dengan minum dawet ayu sebagai penutup. Itu tadi beberapa hal yang biasa disiapkan dalam prosesi upacara adat Jawa untuk tata cara tingkepan bayi. Terima kasih.